lebih dari semesta. Semua gunung mengangkat suaranya. Tiga gemuruh bintang serukan namamu. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Kau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beribu rebah lawanmu, Engkau pelindungku. Kuatmu Tuhan, kuatmu lebih dari semesta. Semua gunung mengangkat suaranya. Tiga gemuruh bintang serukan namamu. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Kau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beribu rebah lawanmu, Kau pelindungku. Mari kita semua tangannya di atas. Come on. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Kau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beribu rebah lawanmu. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Kau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beribu rebah lawanmu. Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Bapakku datang menyembah-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, doa saya supaya kalian dalam keadaan baik-baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini saudara, saya akan memberikan tema yaitu kebahagiaan orang benar. Jika saya tanya, maukah kita berbahagia? Saya yakin semua orang berkata, aku mau berbahagia. Dan jemaat melihat kepada firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan secara utuh, Tuhan sebenarnya juga menghendaki kita berbahagia. Bahkan Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Marilah kita nikmati kebahagiaan dan kita pelajari apa yang Tuhan ingin nyatakan pada hari ini, saudara. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan membacakan sebagai berikut jemaat dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ke 10 dengan judul Bahagia Orang Benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut oleh kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hatinya. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk memberikan pengertian akan firman yang baru kita dengar. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bila Engkau yang akan memberikan penjelasan dalam kehidupan ini ya Bapa, kami ingin membuka hati kami. Bila Engkau yang berbicara, bila Engkau juga yang akan memberikan pengertian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Saudara, tema pada hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Bila orang-orang benar akan benar-benar menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Pemazmur memberikan suatu pernyataan, saudara. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, Tuhan memberikan pernyataan lewat pemazmur, berbahagialah. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Dan perhatikan di sini saudara, dalam ayat yang pertama ini saudara, di mana ayat pertama ini mengandung dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu saudara, kalau dapat saya nyatakan adalah orang yang menghargai dan menghormati Tuhan. Kalau kita perhatikan penulis Amsal memberikan pernyataan, orang yang takut adalah Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan, yang tidak mau berbuat dosa, yang menghargai dan menghormati Tuhan. Lalu kemudian dikatakan apa saudara? Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Keinginannya senantiasa melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Dan jemaat perhatikan akan dua hal tersebut. Takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, jika kita mempunyai dua kualitas yang seperti itu, maka kita dapat dinyatakan atau dikategorikan sebagai orang benar, saudara. Nabi Yehezkiel memberikan pernyataan tentang orang benar itu seharusnya bagaimana. Dikatakan dalam Yehezkiel 18 ayat yang ke-9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Jemaat, pastikan bahwa kita dapat dikategorikan orang benar karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat, mari kita perhatikan akan perikop ini, di mana kita akan memperhatikan apa yang akan dialami oleh orang benar yang akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini, saudara. Poin yang pertama, apa yang ingin saya nyatakan, yaitu menyaksikan keturunannya diberkati. Saudara, ayat yang kedua, di dalam Mazmur 112 ayat yang kedua berkata sebagai berikut. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati. Dan Tuhan menjanjikan, saudara, tidak hanya kita, tetapi kita dan keturunan kita akan diberkati jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dapat saya ungkapkan, saudara, di dalam ayat yang kedua ini menggambarkan adanya 3 generasi, saudara. Dikatakan anak cucunya. Di dalam bahasa Alkitab Indonesia jelas sekali anak cucunya. Yang terdiri dalam arti kata, saudara, kita sebagai orang benar mempunyai anak yang dididik dalam kebenaran. Sehingga anak itu juga ada dalam kebenaran, yaitu adalah anak kita, turunan yang kedua. Dan kemudian anak-anak kita memberikan pengajaran yang pada generasi berikutnya, generasi yang ketiga, yaitu adalah cucu-cucu kita. Jemaat, pemazmur menyatakan dalam Mazmur 128 ayat yang ke-6. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena apa, jemaat? Karena orang yang takut akan Tuhan itu akan diberi umur panjang oleh Tuhan. Dan di dalam umur yang panjang itu, saudara, dikatakan dia akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Tegasnya, melihat tidak hanya kepada anak-anak kita, tetapi anak-anak daripada anak-anak kita, yaitu cucu-cucu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur kemudian melanjutkan menyatakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan sebagai berikut, jemaat, harta kekayaannya ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, di samping adanya harta kekayaan, berkat dari Tuhan secara finansial yang ada dalam rumah, Tuhan juga menyatakan kebajikannya tetap untuk selamanya. Kalau kabar baik berkata sejahtera. Kalau dapat saya nyatakan, saudara, sehubungan dengan kebajikan itu dapat diartikan tindakan yang bijaksana, yang memberikan kebaikan, yang memberikan kesejahteraan. Di dalam arti kata lebih dalamnya lagi, saudara, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu menggunakan segala harta yang diberikan oleh Tuhan
untuk sesuatu yang berguna, baik untuk keluarganya maupun juga untuk sesama kita. Maka dari sebab itu, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, ya, ayat yang kelima memberikan suatu pernyataan, ya, menaruh belas kasihan sehingga memberikan pinjaman. Ayat yang ke-9 berkata membagi-bagikannya untuk orang miskin. Dan itulah tindakan yang dinyatakan bijaksana, kebajikannya tetap selama-lamanya. Saya diingatkan dengan pengalaman pemazmur, yaitu Daud. Di mana Daud memberikan pernyataan dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 sampai ke-26, saudara. Di mana Daud berkata sebagai berikut, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua." Di dalam arti kata, saudara, usia Daud pada waktu muda hingga tua, dia menyatakan, "Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Orang benar disertai oleh Tuhan." Dan karena Tuhan menyertai, maka dikatakan apa jemaat? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jemaat, bukankah ini adalah sesuatu hal yang kita rindukan? Supaya kita dan keturunan kita hidup di dalam berkat Tuhan. Sehingga kita dan keturunan kita juga akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya diingatkan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, saudara. Di mana dinyatakan, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia, lebih bahagia memberi daripada menerima. Mari kita memiliki konsep yang benar untuk memberi. Lebih baik memberi, karena engkau akan lebih berbahagia daripada menerima. Poin yang kedua, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, yaitu hidup dalam penyertaannya. Dinyatakan di dalam Mazmur 112 ayat yang keempat, saudara, dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Di dalam gelap. Jemaat, pada saat ini dapat saya kategorikan kita berada di dalam gelap. Di dalam masa sulit di mana kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Sesuatu yang cukup menakutkan. Sesuatu di mana kita berhadapan pada saat ini dengan virus yang tidak nampak. Tetapi jemaat, yang kita tahu, virus yang tidak nampak itu telah memberikan dampak kehidupan yang tidak menentu di dunia ini. Bahkan kalau dapat saya katakan, saudara, karena pandemik COVID-19 ini, maka persatuan yang ada baik di antara bangsa maupun di antara sesama mengalami kegoncangan. Disunity menjadi hal yang nyata. Bukan unity, tetapi disunity. Dan ini yang sangat menyedihkan jemaat. Tetapi jemaat, Tuhan memberikan pernyataan lewat pemazmur. Walaupun di dalam keadaan gelap. Walaupun di dalam keadaan gelap. Keadaan yang tidak baik itu. Tetapi terbitlah terang bagi orang benar. Karena apa jemaat? Bersyukurlah kita, orang percaya yang memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan pernyataan kepada kita
Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dicatat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kita akan disertai oleh Tuhan. Di segala masa kita disertai oleh Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan tetap menyertai kita. Dan jika Tuhan menyertai, perhatikan jemaat. Dicatat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Di mana Tuhan Yesus memberikan pernyataan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya adalah terang. Dan dia menyertai kita. Dan karena Tuhan menyertai kita, maka kita ada di dalam terang. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi Tuhan senantiasa menunjukkan arah langkah kehidupan ini, saudara. Dan jemaat, lewat pemazmur juga memberikan pernyataan yang indah. Di mana Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata sebagai berikut. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tegasnya saudara, jika Tuhan menyertai, firman Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan mengetahui jalan hidup ini. Kita akan mengetahui apa yang perlu kita lakukan walaupun di sekitar kita dalam keadaan tidak baik, walaupun di sekitar kita dalam keadaan gelap. Kita mengetahui dengan jelas apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan jemaat, berbahagialah kita yang dinyatakan sebagai orang benar, yang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita disertai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus ada di dalam hati ini. Tidak akan meninggalkan kita. Senantiasa ada hingga akhir zaman. Hingga akhir daripada kehidupan ini. Dan di samping itu, firman Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan. Tidak mungkin tersesat walaupun di dalam kegelapan. Rasul Paulus, dia berbicara kepada jemaat di Korintus, saudara. Dikatakan sebagai berikut, pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu ada di masa sulit, walaupun sulitnya sampai bagaimanapun juga, dinyatakan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga engkau dapat menanggungnya. Orang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran, jangan berputus asa. Tidak ada istilah jalan buntu, karena Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Jemaat, kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, apa yang ingin saya nyatakan, kita akan mengalami hidup dalam penghiburannya. Dicatat di dalam Mazmur 112 ayat 6 sampai ke 7. Dikatakan sebagai berikut, jemaat. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Pernyataan orang benar diingat selama-lamanya. Tuhan pasti mengingat kita. Kita tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Kita tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Bahkan saudara, manusia sesama kita pun
juga akan mengingat kita. Orang Indonesia mengenal adanya istilah bahwa gajah mati meninggalkan gadingnya. Akan diingat. Mau tidak mau akan diingat. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita diingat oleh Tuhan. Dan juga diingat oleh manusia. Sehingga apa jemaat? Kalau Tuhan mengingat kepada kita, maka kita tidak perlu takut akan segala apa yang terjadi di dunia ini. Tidak takut kepada kabar celaka. Karena apa? Karena kita penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan akan mengingat kita. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Menyertai kita. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan lewat Good News Bible, kabar baik saudara. Kabar baik berkata, ia tidak cemas atau takut karena yakin musuhnya akan dikalahkan. Kita adalah umat pemenang. Karena kita memiliki Tuhan. Kita pasti menang. Karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan ada di pihak kita. Kita lanjutkan jemaat. Maka dari sebab itu pemazmur dalam perikop yang lain memberikan suatu pernyataan. Dicatat dalam Mazmur 34 ayat 15. Dan kemudian meloncat ke ayat yang ke-17 berkata sebagai berikut. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Apabila orang-orang benar itu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Engkau akan diingat dan diperhatikan oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan kita akan dilepaskan daripada segala kesulitan. Kembali kepada Daud. Daud adalah orang yang mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Dicatat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dan keempat, saudara. Di mana Daud memberikan suatu pernyataan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Dinyatakan oleh Daud, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jemaat, mari, jadilah orang benar. Lakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Imani bahwa Tuhan tidak akan melupakan engkau. Imani bahwa Tuhan akan menjaga engkau, melepaskan engkau, menghibur engkau, menjauhkan engkau daripada segala bahaya. Saya akan segera mengakhiri. Saya akan menggunakan apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Pada waktu Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos pada waktu itu, dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan kemudian ini yang dinyatakan, dicatat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan sebagai berikut, karena engkau menuruti firman-Ku, dengan tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ini berbicara tentang akhir zaman. Berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di akhir zaman ini. Sedemikian banyak kesulitan, sedemikian banyak penderitaan. Akan banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan apa yang Tuhan katakan, saudara, karena engkau menuruti firman-Ku, karena engkau dinyatakan orang benar,
mentaati segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena engkau adalah orang yang bertekun menantikan Tuhan, mempunyai iman yang teguh, senantiasa menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku pun akan melindungi engkau daripada segala yang tidak baik ini. Jemaat, bukankah itu adalah penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini? Orang benar, walaupun ada di masa sulit, akan dijaga oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan segera mengakhiri. Saya gunakan apa yang dikatakan oleh pemazmur, dan dicatat juga dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, di mana pemazmur memberikan suatu pernyataan, saudara, sebagai ayat yang terakhir dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jemaat, Tuhan memberikan penghiburan dalam kehidupan. Tuhan menyatakan, engkau akan dilepaskan daripada kesusahan. Engkau akan dilindungi daripada segala pencobaan yang akan ada di dunia ini. Engkau juga akan diberikan ketenangan. Karena Tuhan adalah sumber harapan kita. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Mari kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, supaya engkau menikmati segala kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan. Engkau akan menyaksikan anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati dan engkau akan diberikan kebijaksanaan dalam menggunakan segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau akan hidup dalam penyertaannya, walaupun masa sulit bagaimanapun juga, masa yang penuh dengan segala bahaya. Tuhan yang adalah terang dunia akan memberikan penerangan, akan membawa engkau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, melepaskan engkau daripada segala bahaya, dan engkau akan mengalami hidup dalam penghiburannya, memberikan ketenangan di dalam kehidupan ini, karena engkau ada dalam lindungan Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas firman-Mu, dan biarlah firman yang telah kami dengar, Tuhan boleh menyempurnakannya ya Bapa. Biarlah kebahagiaan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di masa sulit seperti ini, kami akan dapat menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh Mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan masalah-masalah yang ada di permukaan bumi ini. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu. Bila Engkau boleh menguduskan kami pada saat ini ya Bapa. Karena firman berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa. Dan biarlah kuasa itu akan menjadi nyata dalam kehidupan ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk jemaat yang telah Tuhan letakkan di dalam penggembalaan ya Tuhan.
untuk penyakit-penyakit dan untuk masalah-masalah. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pelajar, untuk pekerja, bila Tuhan boleh menyertai, bila Tuhan juga boleh membawa mereka ya Tuhan kepada keberhasilan demi keberhasilan. Bila berkat yang telah Tuhan siapkan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, suami istri di mana saja mereka berada. Bila Tuhan juga boleh memberikan zaman khusus pada saat ini ya Bapa. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera. Bila mereka senantiasa bersyukur menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di mana saja berada ya Bapa. Bila Engkau yang menjadi kepala gereja, Engkau boleh memberikan pengurapan khusus bagi para pemimpin gereja ya Bapa. Bila Kau pakai gereja-gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia untuk memberkati dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini ya Bapa. Ampuni mereka, sadarkan mereka, jamah mereka, berikan pengertian dalam kehidupan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Biar Engkau juga boleh berbelas kasihan dalam kehidupan ini, khususnya di masa pandemik COVID-19 ini ya Bapa. Betapa banyaknya orang yang sakit dan meninggal dunia ya Bapa. Biar Engkau juga boleh berbelas kasihan membawa para pemimpin bangsa dengan kebijaksanaan untuk dapat menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Katakan amin.